Halo teman-teman, selamat datang di Potty Time Indonesia. Kembali lagi bersamaku Chris di segmen Dog Breed 101. Dan hari ini kita akan membahas semua tentang anjing Pomeranian atau POM. Anjing kecil yang sangat populer di Indonesia dan juga sangat populer di seluruh dunia. Seperti biasa, kita hari ini akan membahas mulai dari sejarah mereka, bentuk fisik mereka, perilaku, kesehatan, dan juga kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara anjing POM. Untuk itu, tanpa berpanjang-panjang, langsung aja kita mulai. Anjing POM dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dan mereka berasal dari Jerman, atau lebih tepatnya daerah sekitar Jerman dan Polandia. Mereka dahulu mulai dikembangbiakan di region Pomerania, suatu region di Polandia, dan dari region tersebutlah mereka mendapatkan julukan atau nama mereka, Pomeranian. POM termasuk dalam kategori anjing Spitz yang kita ketahui sebagai kategori anjing-anjing kuno, anjing-anjing yang berasal dari utara dan memiliki bulu tebal karena cuaca yang biasanya ekstrim dingin. Jadi masih dalam satu kelompok dengan Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samoyed, dan juga lain-lainnya. POM yang kita lihat saat ini berbeda dengan POM yang ada zaman dahulu, terutama dalam segi ukuran mereka. Dahulu, dipercaya POM memiliki berat tubuh sekitar 15 hingga 23 kg, dan mereka digunakan untuk hunting atau herding, yakni berburu dan menggembala ternak. Bahkan mereka juga digunakan untuk menarik kereta. Selain itu juga dapat kita lihat melalui lukisan-lukisan pada tahun 1700-an yang menggambarkan anjing-anjing POM. Biasanya POM-POM dalam lukisan tersebut memiliki postur tubuh yang cukup besar, berbeda dengan POM yang kita jumpai saat ini. Nah, mungkin sebagian dari kalian mulai bertanya-tanya gimana ceritanya POM sebesar itu sekarang bisa menjadi kecil. Nah, evolusi dari jenis anjing ini sangat dipengaruhi oleh Queen Charlotte yang menikah dengan King George III dan membawa 2 ekor anjing POM-nya ke Inggris. Dari tahun ke tahun, popularitas POM di Inggris terus-menerus meningkat dikarenakan keluarga kerajaan tersebut. Dan puluhan tahun kemudian, cucu perempuan dari Ratu Charlotte, yakni Ratu Victoria, yang sudah bukan rahasia lagi merupakan pecinta anjing, membangun kennel POM terbesar pada masa itu. Ratu Victoria terinspirasi oleh anjing POM pertamanya yang bernama Marco, yang memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada POM yang normal pada kala itu, yakni hanya sekitar 6 kg. Ratu Victoria sangat senang melihat Marco dan terinspirasi untuk mengembangbiakan POM yang jauh lebih kecil lagi. Nah, dengan demikian Ratu Victoria mulai melaksanakan selective breeding dan ia memilih POM-POM terkecil yang bahkan ia impor dari berbagai negara di Eropa untuk dikawinkan dan mendapatkan POM-POM yang jauh lebih kecil lagi. Saking kuatnya dan juga besarnya kennel Ratu Victoria pada kala itu, dipercaya ukuran POM pada masa kehidupan Ratu Victoria telah berkurang sebesar 50%. Jadi bisa dibilang kalau ukuran POM rata-rata pada kala itu sekitar 15 kg, maka pada Ratu Victoria ukuran POM sudah rata sekitar 7,5 kg. Sejak itu semua orang di Inggris, bahkan semua orang di Eropa mulai menginginkan anjing POM karena tergila-gila melihat anjing POM milik Ratu Victoria yang berukuran mungil dan mengemaskan. Akhirnya para breeder di Eropa pun juga mengikuti tren atau keinginan pasar dan hanya mengembangbiakan POM-POM terkecil saja. Kalau kita lihat POM yang ada saat ini, berat mereka ada di kisaran sekitar 3 kg. Atau yang mungkin mini atau super mini atau bahkan orang-orang bilang teacup bisa di bawah 2 kg atau hanya sekitar 1,5 kg. Yang dapat dikatakan POM sekarang hanya berukuran 1/5 atau bahkan 1/10 dari ukurannya zaman dahulu. POM sendiri baru diresmikan oleh AKC atau American Kennel Club pada tahun 1900-an dan dimasukkan ke dalam grup atau kategori toy. Oke, dari sejarah kita beralih ke bentuk fisik. POM tergolong anjing berukuran small dan memiliki berat tubuh sekitar 1,5 hingga 3,5 kg dan tinggi tubuh sekitar 18 hingga 36 cm dari kaki hingga ke pundak. Sebenarnya kalau bicara tentang mini POM, super mini POM, atau mungkin teacup yang biasa kita dengar sehari-hari, sebenarnya mereka bukan jenis yang berbeda, mereka tetap dikategorikan sebagai Pomeranian atau POM, tapi nama-nama tadi hanya digunakan oleh para breeder, jadi hanya sekedar istilah untuk bedain POM berdasarkan ukuran mereka. Kita ambil contoh teacup yang katanya paling kecil, ukuran mereka sekitar 1,5 kg-an, bahkan katanya ada yang lebih kecil dari 1,5 kg. Tapi teacup POM tadi merupakan anjing yang sama dengan POM yang biasa kita temui. Seperti tipikal anjing Spitz pada umumnya, POM memiliki rambut atau bulu yang cukup tebal, terutama pada bagian leher mereka, telinga yang runcing berdiri, moncong yang lancip, dan ekor yang tertekuk atau tergulung ke arah punggung mereka. POM sendiri juga hadir dalam beragam warna, beragam variasi coklat, coklat kemerahan, krim,
black and tan, spotted, brindle, merle, dan juga hitam. Sebenarnya ada banyak banget, tapi aku hanya klasifikasiin warna-warna yang cukup umum dan dapat dikatakan warnanya cukup variatif dibandingkan anjing-anjing lainnya. Oke, kurang lebih begitulah bentuk fisik dari POM, dan kita beralih ke perilaku. Bisa dikatakan bahwa tubuh mereka mengecil, namun kepribadian mereka tidak mengecil sama sekali. POM merupakan salah satu anjing paling aktif dan ceria. Selain itu, mereka juga sangat teritorial, protektif akan properti atau wilayahnya, dan biasa menggonggong-gonggong tak terkendali ketika melihat orang asing atau anjing asing yang melewati propertinya. Walaupun kalau udah dideketin, mereka biasanya yang lari. POM juga merupakan anjing yang cerdas dan juga mudah untuk dilatih, namun tipikal anjing-anjing Spitz pada umumnya, mereka memiliki sifat yang independen, sehingga mungkin mereka bisa menjadi sedikit bandel. Menghabiskan banyak waktu bermain dan juga melatih POM sejak dini sangatlah penting, karena energi mereka yang cukup banyak. Jika tidak disalurkan ke hal-hal positif, maka POM biasa cenderung bersifat destruktif, seperti lari-lari, gali-gali tanah, gigit-gigit, dan juga hal-hal lain. Lagi-lagi yang bersifat merusak. Ya, tipikal anjing-anjing aktif yang bosen. Jadi bagi kalian yang suka jalan-jalan keluar rumah, POM sangat cocok untuk kalian bawa jalan-jalan sore, jalan-jalan santai. Meskipun ya nggak usah jauh-jauh aja, karena POM sendiri bukan merupakan anjing yang besar. Jadi jalan-jalan santai aja sudah bisa membuatnya cukup lelah. Tapi bagi yang punya POM yang sangat kecil, mungkin bisa diperhatikan lebih lagi jaraknya, karena jelas mereka pasti lebih cepat capeknya. Oke, dari perilaku kita beralih ke kesehatan. POM memiliki usia harapan hidup yang cukup panjang, yakni sekitar 12 hingga 16 tahun. Dan umumnya, POM merupakan anjing yang sehat dan tidak memiliki penyakit-penyakit yang spesifik. Beberapa jenis anjing sangat rentan terkena penyakit-penyakit tertentu. Seperti kita ambil contoh Golden dan Boxer, mereka cukup rentan terkena kanker. Lalu anjing-anjing berpigmen putih seperti Dalmatian, Dogo Argentino, mereka sangat rentan terhadap ketulian. Selanjutnya anjing-anjing pesek atau bermoncong pesek seperti Pug dan Frenchie yang kita ketahui cukup rentan terkena penyakit pernafasan. Lalu selanjutnya Corgi dan Dachshund yang tergolong anjing kaki pendek dan lonjong biasanya memiliki permasalahan di tulang belakang mereka. Nah, tapi kalau untuk POM sendiri, tidak ada penyakit spesifik yang biasa menimpa POM. Namun untuk sedikit tambahan, katanya sih POM cukup rentan terkena kerusakan gigi atau kerusakan dini pada gigi mereka. Jadi kesehatan gigi mereka sangat perlu untuk diperhatikan. Sebenarnya nggak POM aja, bagi kalian punya anjing jenis apapun, kesehatan gigi mereka pastinya harus kita perhatikan. Karena jelas anjing kita nggak bisa sikat gigi sendiri. Jadi lagi-lagi kita harus perhatikan, kita harus rajin-rajin bersihkan. Dan mungkin kedepannya aku akan bahas video tentang cara memperhatikan kebersihan gigi dan juga kesehatan gigi anjing kita. Oke, kembali lagi ke anjing POM. Bagi kalian yang mencari POM mini atau super mini atau teacup, sebaiknya kalian mencari breeder dengan reputasi yang baik. Karena kalau kalian cari breeder yang sembarangan, biasanya cukup rentan terkena penyakit bawaan atau kelainan genetik yang menyebabkan banyak masalah kesehatan. Tapi kalau udah terlanjur atau mungkin kalian adopsi dan nggak tahu backgroundnya, nggak apa-apa, yang penting asalkan dirawat baik-baik dan hati-hati, pastinya mereka bisa nemenin kalian lebih lama lagi. Oke, kita ke bagian terakhir dalam video ini, yakni kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara anjing POM. Setelah penjelasan-penjelasan tadi, rasanya nggak perlu ditanya lagi kenapa POM menjadi anjing favorit banyak orang di dunia. Karena pertama, bentuk mereka yang lucu, wajah mereka yang menggemaskan, ukuran mereka juga kecil dan juga tidak memakan banyak ruang. Mereka juga aktif, sangat ceria dan juga cerdas, meskipun agak berisik dan juga bandel. Oke, mungkin bukan agak berisik, tapi sangat berisik. Jadi pastiin tetangga kalian bakal toleransi kalau kalian pelihara anjing POM. Selain itu, bicara soal kesehatan, nggak perlu banyak yang ditakutkan, karena umumnya mereka nggak ada penyakit bawaan. Dan karena mereka juga berukuran kecil, jelas juga budget untuk makanan sehari-hari dan kebutuhan mereka sehari-hari pastinya lebih rendah dibandingkan anjing-anjing besar. Namun cukup pertimbangkan untuk grooming karena rambut mereka cukup tebal dan panjang. Cukup genapi kebutuhan tempat tinggal mereka, makanan mereka, dan habiskan waktu bersama mereka. Maka kalian akan mendapatkan sahabat mungil yang setia menemani kalian kemana-mana. Dan itulah semua tentang anjing Pomeranian atau POM. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Aku harap informasi-informasi hari ini bermanfaat. Dan kalau kalian penasaran tentang breed anjing lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Setelah ini aku akan bikin video tentang request-request sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk tunggu dan juga klik tombol subscribe di bawah agar kalian semua nggak ketinggalan video selanjutnya.
Sekali lagi makasih banyak teman-teman udah nonton video ini. Sampai jumpa dan stay positif.